A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidunil haqq wa yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Udah pada makan? Itu jangan lupa, itu wajib ya. Cuma saya yang belum. Belum, karena di masjid. Tak sempat lah, kalau saya makan dulu nanti saya jam 3 sih. Ya. Oke. Apapun alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut, ya, dengan nikmat iman dan Islam kita dapat berkumpul kembali pada petang hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barokah ini, insyaallah. Dan walaupun yang pada hari ini cuaca tuh sangatlah mendukung untuk kita duduk diam di rumah. Itu untuk kita tidur, istirahat namun alhamdulillah tadi sekali lagi kekuatan kita untuk kita senantiasa berada dan memanfaatkan peluang untuk kita duduk di majelis ilmu yang insyaallah ini adalah merupakan satu jalan kemudahan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kekuatan azam untuk kita senantiasa berada di majelis ilmu itu, di majelis zikir itu berterusan senantiasa ada di dalam diri kita semuanya. Karena itu merupakan satu keuntungan yang besar lah bagi kita, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, tapi kita memanfaatkan itu untuk kita berbuat kebaikan. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, mari kita buka majelis kita pada petang hari ini dengan kita bermunajat melalui Asmaul Husna, melalui asmanya yang agung. Semoga Allah menganugerahkan kita kesehatan, ketetapan iman, dan Allah jauhkan kita daripada segala bentuk wabak penyakit, musibah, kesusahan, kesedihan, dan juga mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan hajat kita semuanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
على هذه النية وكل نية خاصة لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رافع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا غليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا غفيز يا مكيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا غامد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا مغي يا مميت يا غي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وغيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتكب يا عفو يا رؤوف يا أحد
Ya Malikul Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jami', Ya Ghani, Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya 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 Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita terus berusaha berbuat kebaikan, beramal soleh, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa. Kenapa? Karena tidak ada kemuliaan di sisi Allah melainkan hambanya yang bertakwa. Jadi alhamdulillah ya, kita juga sudah berada di tahun 2024. Maka salah satu resolusi 2024 yang harus kita lakukan adalah apa? Untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Lebih baik takwa lagi dan takwa lagi. Karena itu adalah merupakan satu darjat yang paling tinggi bagi kedudukan seorang mukmin. Ya, sebagai seorang muslim. Ya, cita-citanya tak lain tak bukan menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang senantiasa merendahkan dirinya. Ya, rendah diri. Ya, tak tak bersifat sombong, tak bersifat angkuh. Walau kedudukan kita tinggi sekalipun, ilmu kita banyak sekalipun, harta dunia yang kita miliki banyak sekalipun, ya tetaplah kita menjadi hambanya yang senantiasa merendah diri, terutamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sesekali untuk kita menjadi manusia yang sombong. Sudah banyak Allah memberikan pengajaran akhir daripada orang yang sombong. Yang masih kekal diingatan kita semua adalah Fir'aun. Walaupun itu terjadi dah beribu-ribu, ratus ribu tahun lah. Kenapa? Sebelum lagi jauh lagi sebelum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada zaman Nabi Musa, lahirlah seorang yang angkuh, sombong, mengalahi segala-galanya. Itulah yang bernama Firaun. Apa kesudahannya?
ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta bala tenteranya, beserta juga kerajaannya. Kan? Hingga kini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi tak menerimanya. Kan? Sehingga apa? Jasadnya yang terbujur kaku jadi tontonan orang. Hina. Kan? Itulah orang yang sombong. Banyak lagi. Banyak lagi yang Allah sudah contohkan. Kan? Dengan apa? Dengan caranya Allah menghinakan hambanya yang sombong. Maka ayo kita jadikan resolusi tahun baru ini untuk kita menjadi manusia yang rendah diri, yang berakhlakul karimah, yang seperti padi, semakin banyak isinya semakin dia merunduk. Tak seperti apa? Tong kosong, nyaring bunyinya, isinya tak ada tapi bunyi aja, kan? Padahal tidak ada isinya. Sama juga halnya seperti sungai yang dangkal. Reak airnya kencang. Berbeza dengan air sungai yang dalam. Dia tenang saja. Tak ada reak airnya, tak bergelora pun airnya. Tapi kalau yang cetek selalunya bergelora, riuh, banyak buih. Nah itulah. Maka kita jangan sesekali seperti tadilah umpama tersebut. Karena kenapa Ustaz? Tak boleh sombong ya tadi. Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah lah yang maha besar. Dan Allah maha besar yang selalu kita sebut ketika kita memulakan solat. Kita mulakan dengan takbiratul ihram seraya berkata Allahu Akbar. Bukan kita menyatakan Allah kabir. Bukan. Tapi menggunakan ismu tafdil. Dari kabir menjadi akbar. Menjadi lebih besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantas untuk kita ini berbuat kesombongan di muka bumi ini. Karena bumi ini adalah milik Allah. Bahkan kita sendiri adalah milik Allah. Yang sewaktu-waktu Allah memanggil kita dan kita akan datang. Tak boleh nak menolak. Nanti dululah Allah. Saya belum puas lagi hidup kat dunia ni. Tak ada. Ketika Allah dah memanggil kita, nak tak nak, suka tak suka, apapun keadaannya kembali. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika datang panggilan Allah berupa ajal kita, la yastakhiruna sa'ah. Allah tak akan menundakan panggilan itu walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, ataupun juga dipercepat. Tak ada. Time-nya dah kelepak juga di situ. Tak kira waktu kita duduk, waktu kita baring, waktu kita makan. Oleh karena itu sekali lagi tak pantas untuk kita melakukan kesombongan. Karena Allah yang maha besar. Selalu kita diingatkan ketika kita mau sholat. Dan dalam perbuatan sholat semuanya merunduk ke bawah. Tumpuannya, tujuannya semuanya ke bawah.
Supaya apa? Supaya kita mengingat yang Allah lah yang maha besar. Namun masalah bagi kita, kita bertakbiratul ihram, menyatakan Allah maha besar, tapi matanya masih jelalatan. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, masih larak lirik sana sini. Tak fokus kepada apa? Di mana tempat sujud kita. Harusnya kita apa? Melihat ke bawah. Semuanya begitu juga perlahan daripada kita berdiri, melihat di mana kita sujud. Selepas itu barulah kita merendahkan sedikit rendah, yaitu dengan ruku. Itulah cerminan yang kita ini adalah hamba Allah yang maha rendah. Selepas ruku diperintahkan lagi untuk kita apa? Sujud. Sujud kita seraya mencium bumi ini. Dan kita lakukan berapa kali sehari? 5 kali dalam sehari untuk sholatnya. Kan? Yang wajib. Dalam satu rakaat berapa kali sujud? 2. Jadi setiap kali sholat kita melakukan sujud itu 8. Kalau sholat zuhur, asar, isya. Banyak kali kita bersujud yang seharusnya semakin sedikit sifat sombong kita. Itu yang seharusnya. Karena tidak ada di ibadah karena tidak ada perbuatan sujud di ibadah yang lain. Kecuali hanya di dalam sholat sahaja adanya sujud. Dan itulah istimewanya. Supaya kita nih akan terus menerus sadar yang kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita nih hamba Allah, tak lain tak bukan harus tunduk hanya kepada Allah yang maha besar. Dan tidak layak sedikit pun untuk kita berbuat kesombongan di muka bumi ini. Sekali lagi, karena Allah lah yang maha besar. Allah lah yang berhak sombong. Kita tak layak sama sekali. Oleh karena itu dikatakan, apabila seorang hamba itu mempunyai sedikit zarrah, sekecil biji zarrah, kesombongannya yang ada di dalam hatinya, maka akan masuk neraka. Nauzubillah. Sampai di situ. Karena tadi tidak ada yang layak, tempat yang layak bagi orang yang sombong, melainkan hanyalah neraka. Menerima balasan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi langkah awal untuk kita nih menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi apa? Haruslah tawaddu. Tawaddu. Harus rendah di diri. Tawaddu. Jangan kita sombong. Itu. Insyaallah Allah akan menyelamatkan kita. Dan kita perlahan hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kelembutan hati kita akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena apa? Sudah tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Kalau ada selagi masih ada sifat yang sombong di dalam hati kita tadi, sukar,
agak sukar memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena selalu mencari penilaian orang lain dibandingkan mengharap nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu resolusi yang pertama di tahun 2004 nih. Untuk kita menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi haruslah kita senantiasa tawadu dalam hal apapun juga. Ini penting, perlu kita sebagai seorang hamba Allah. Dan yang keduanya haruslah sentiasa bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas karunia nikmat yang Allah berikan, yang sedap ataupun yang tak sedap, yang kita inginkan ataupun yang kita tidak inginkan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Karena apa? Orang yang selalu bersyukur pastinya mudah untuk berprasangka baik dengan Allah. Baik itu yang datang keburukan pun tetap dia berprasangka baik, itulah yang terbaik untuk dirinya. Dan dia akan mencari celah daripada sesuatu yang tidak diinginkan itu untuk apa? Untuk menjadi keburukan itu menjadikannya lebih baik. Dia ikuti perbaikan-perbaikan. Dia sadari kesalahan-kesalahannya. Kenapa Allah bagi seperti ini? Sedangkan aku mintanya ini. Tapi kenapa yang datang ini? Dan tak lantas menyalahkan Allah. Tak lantas menyalahkan orang lain. Tapi lebih kembali kepada dirinya. Itulah cerminan orang yang sentiasa bersyukur. Dan kita harus yakin. Sentiasa menaruh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita mampu bersyukur, mampu menjadi hambanya yang senantiasa menerima apa sahaja pemberian yang Allah berikan, insya Allah akan gantikan nikmat yang buruk tadi menjadi nikmat yang baik. Dari nikmat yang baik Allah akan tambahkan lagi dengan nikmat yang lebih baik. Itu kita harus yakin. Karena Allah janji Allah tidak akan janji Allah itu tidak pernah ingkar. Allah senantiasa menepati janjinya. Jadi kenapa kita harus mesti ragu? Kan? Kalau kita nih kalau Allah tuh dah berjanji kepada kita harus yakin. Jangan menaruh keraguan. Apatah lagi lah kalau kita nih sampai bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian yang akan datang ke atas diri kita. Seringkali saya mengingatkan sesungguhnya prasangka Allah itu terletak pada prasangka diri kita. Kalau kita prasangkanya buruk, pasti yang datang pun lebih buruk lagi kepada kita. Allah datangkannya lebih buruk. Itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa? Menjadi hambanya yang bersyukur, lebih bersyukur.
Ya, jangan apa? Jangan kita apa? Membanding-bandingkan pemberian ya ke atas diri kita dengan pemberian Allah ke atas orang lain. Karena masing-masing ya mempunyai perbezaan keperluan dan Allah sahajalah yang dapat memahaminya. Terkadang kita sendiri tak apa, tak tahu keperluan kita ni apa. Terkadang minta sesuatu yang kurang perlu padahal dengan kita. Terkadang yang mustahil daripada yang kita akan dapat itu pun tadi. Kita minta. Itu. Jadi itulah juga cara untuk kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus sentiasa tawadhu. Dan yang kedua haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang kufur, karena itu adalah satu kecelakaan bagi diri kita. Tak di dunia, di akhirat sudah pasti. Ingat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Bagi siapa? Bagi hambanya yang tidak bersyukur, yang kufur. Kufur nikmat. Itu. Terus lagi, yang ketiganya, marilah kita sama-sama mengadakan perbaikan. Mana yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Supaya apa? Tahun berganti tahun, diri kita tidak berubah. Macam tu saja. Tetap dengan sifatnya yang buruk aja. Kalau yang pelit tetap dengan pelitnya aja, kan itu. Bagi yang suka menggosip dengan gosipnya aja, enggak ada perubahan. Jangankan mengurang, nambah malah iya, kan itu. Yang masih kadang-kadang sholatnya diperbaiki, masih bolong-bolong tuh ditampal. Sholatnya. Yang suka lambat lewat waktu kalau buat janji, selalu molor, perbaiki. Berusaha untuk on time. Kalau melainkan kalau ada halangan tuh lain cerita. Tapi takkan pula setiap ada janji ada juga halangannya, kan? Asik molor aja, jangan. Berusaha, adakan perbaikan dan perbaikan. Karena satu kerugian bagi seseorang itu apabila hari semalam dengan hari ini adalah sama. Tapi satu keuntungan bagi seseorang hamba adalah hari ini lebih baik daripada yang semalam. Jadi harus kita sentiasa mengadakan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kita ini mudah untuk mengadakan perbaikan ke atas diri kita, maka lakukanlah muhasabah, introspeksi diri kita. Pada tahun yang lalu saya masih lagi susah mau hadir di majelis ilmu nih. Pada tahun 2004 nih saya berjanji. 2024 nih saya berjanji untuk kita lebih banyak hadir lagi
di dalam majlis ilmu yang seperti ini. Kan itu. Mungkin di tahun 2003 banyak waktu yang tersisa, yang tersita dengan sesuatu yang yang melalaikan. Yang tidak ada yang tidak mendatangkan faedah. Maka berjanji 2004 ini lebih fokus untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu yang kosong untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Itulah manusia yang tidak merugi. Allah dah jauh-jauh hari mengingatkan kita. Ya kan? Di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan? Wal 'asr, demi waktu asar, demi masa, demi waktu. Kalau kita lihat Allah tuh banyak kali bersumpah di atas nama waktu. Wadduha, wal laili, wal fajr, kan? Demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam. Allah bersumpah di atas nama waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan atas nama waktu itu? Karena tadi, waktu itu, Waalaikumsalam. Waktu itu adalah paling berharga. Bandingkan yang lainnya. Pepatah orang Arab cakap apa? Al-waktu asmanu minad dahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau orang putih, time is money. Waktu itu adalah uang. Money first. Apa-apa everything money first. Semuanya diukur dengan duit dan duit dan duit. Betul? Tapi itu bukan kita. Tapi yang harus kita ketahui, memang waktu itu lebih berharga daripada segala-galanya. Daripada segala sesuatu yang ada kat bumi ini adalah soal waktu. Karena waktu yang sudah meninggalkan kita tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu saintis-saintis sekarang itu tengah mencari macam mana waktu itu. Supaya waktu itu dia pusing balik. Dilambatkan ataupun tadi dikembalikan lagi kepada asalnya. Itu namanya travel time. Time travel ke time travel gitu kan? Time travel kan. Banyak tuh movie-movie, film-film. Karena itu tadi dia akan mau mengembalikan dia yang dahulu. Tapi itu tidak akan pernah. Karena segala ilmu memang Allah dah bagi kepada manusia. Namun satu ilmu saja yang belum Allah bagi, yaitu soal waktu. Kalau Allah dah bagi itu ilmu soal waktu, kiamat dah. Kenapa? Akan menjadi huru-hara. Kalau waktu itu dah boleh diutak-atik oleh manusia, akan jadi huru-hara. Huru-hara. Semuanya akan yang terjadi adalah kerusakan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sampai saat sekarang ini belum ditemukan tuh formula waktu itu macam mana. Nak balikan waktu. Tapi tetap kita tuh maintain aja macam tu. Waktu tu macam tak berubah. Tak ada. Karena waktu itu hanyalah kuasa
Allah Subhanahu wa taala. Jangankan soal waktunya, mencari formula waktunya. Mencari bila hari kiamat itu pun datang, tak mampu kita. Karena kalau ini ilmu waktu nih, kalau dah ditemukan, bahaya. Travel yang jauh pun jadi teleport aja tuh. Saya nak pergi ke Amerika, sekejap aja. Ke Amerika. Dah sampai tau. Nah itu. Itu pun macam sekarang nih kan. Sekarang dengan dengan internet teknologi yang berbagai macam. Ya kan? Itu pun adalah soal waktu loh. Sekarang kita berbelanja apa semua itu kan, itu cukup dengan handphone ya apa semua, tahu-tahu barang dah sampai aja. Jangan, sampai beneran. No. Betul lah. Itu waktu udah jadi di orang tuh. Yang dahulu kita mau pergi makan aja memerlukan waktu yang panjang. Sekarang itu pasal Tanah Abang semua sekarang udah tutup banyak. Kan? Karena semua online. Dan tak perlu memerlukan waktu yang panjang untuk travel. So sudah ada di genggaman, sudah tinggal klik datang sampai depan pintu rumah lagi. Ya. So gitu. Ini adalah soal waktu. Dan ini semua akan digali oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah tujuannya bagaimana untuk mengekalkan kehidupan ini selama-lamanya. Tak tua, tak juga muda. Begitu jadinya. Macam tuh? Kan? Kerusakan yang ada. Oleh karena itu, biarlah itu orang kita sebagai orang yang beriman tetap kita harus menghargai waktu itu, karena waktu adalah sesuatu yang istimewa. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, selama-lamanya kita akan menjadi manusia yang rugi. Kan wal'as innal insana lafi khusr. Dah jelas kita ni sebagai manusia tuh sentiasa dalam keadaan merugi. Oleh karena itu ambil kesempatan, ambil peluang. Kalau ada waktu dan ruang, kita ambil untuk kebaikan semaksimal mungkin. Karena peluang dan ruang itu diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sama. Tak kira darjat. Sama peluang dan ruang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama, waktu yang sama. Satu hari 24 jam. Semua mempunyai waktu 24 jam. Betul tak? Adakah yang kat sini mempunyai 30 jam? Ada jam tangan aja Ustaz. Tak ada. Semuanya. Hidup di negeri mana ya sama waktunya, sehari satu malam adalah 24 jam. Titik. Tak pakai tambah. Dan itu. Seminggu 7 hari. Sebulan 30 hari. Setahun 12 bulan. Semuanya sama. Semuanya sama, diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu haruslah kita memanfaatkannya sebaik-baik mungkin waktu yang Allah beri, ruang yang Allah sudah beri kepada kita. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah menasehati sahabatnya. Yang kita juga semua nasihatnya nih dah kenal semuanya. Ada kan? Berkenaan apa? Igtanim khomsan qabla khomsin. Ingat. Rumah irama pula. Raihan. Kan? Igtanim khomsan qabla khomsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Belum? Roma Irama, sejak bila Roma Irama? Penggemar Roma Irama nampaknya. Kesatria bergitar ya. Itu diingatkan. Ini supaya kita betul-betul memanfaatkan waktu. 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Ya kita masih muda nih semua nih, alhamdulillah. Ya kan? Ya, belum 100 tahun, masih muda lah. Ya, masih lagi sempurna, kuat, ya, bertenaga. Ya, fisikmu masih belum ini, manfaatkan. Tenaga masih kuat, kita sholat pun masih berdiri tegap. Ya, jangan tunggu dah encok sana sini baru nak sholat, jangan. Ya, susah nak dapat khusyuknya. Kenapa? Nak bangun dari ruku, masya Allah sakitnya susah. Ruku masih boleh, tapi sujud boleh. Selepas sujud selama-lamanya, tak bangun-bangun. Dan tak boleh. Kenapa? Bukan senang. Nak bangun daripada sujud itu, berdiri tegak lagi itu bukan senang. Kalau sudah berumur. Kan? Jadi masih sempurna, masih kuat. Manfaatkan itu. Kekuatan itu, tenaga yang kuat, fisik yang masih sempurna. Manfaatkan untuk kita apa? Berbuat kebaikan. Tadi wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang tak pernah merugi itu adalah orang yang sentiasa beramal saleh. Jadi manfaatkan. Selagi mana kita diberikan kekuatan, masih usia masih muda, masih kuat, manfaatkan untuk kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergunakan umur yang muda itu untuk sesuatu hal yang disia-siakan. Nanti kalau dah tua susah. Tak dapat nak berbuat banyak tuh sulit. Nak sholat banyak tu pun dah sukar. Tapi kalau kita masih muda, nak berapa rakaat, hayo aja. Nak siang, nak malam masih boleh kuat. Tapi kalau dah berumur susah. Tapi sayang juga sekarang. Masih kuat apa semua, terus di bawahnya mengeluh. Kalau terawih carinya yang banyak diskon. Maunya yang pendek. Ustaz, berapa di masjid itu berapa rakaat, Ustaz? 21 lah, 23 lah, Ustaz. Cari yang 8 lah. Dah dapat yang 8, bacaannya apa, Ustaz? Baca Al-Qur'an hatam, tak jadilah. Cari yang bacaannya hanya kulhu aja. Jangan. Usahakan, maksimalkan. Karena itu juga menjadi satu poin dan kelebihan untuk kita. Allah juga membagi pahalanya berbeza. Allah membagi pahalanya juga berbeda. Ketika kita masih mempunyai kekuatan,
fisik yang sempurna, kan? Masih muda lagi, kan? Tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Allah bagi lebih pahalanya berbanding dengan orang tua yang sudah jompo tuh. Badi. Kan? Kalau ibadah ya pahalanya standar itu aja karena memang harusnya pun ibadah kan. Udah tua-tua kan pula masih nak rock juga, masih nak dangdut juga kan. Ya harusnya sholat. Kan begitu, harusnya buat baik. Yang tadinya suka mejeng-mejeng tuh ya jangan. Kan? Harus sadar diri. Dah. Oleh karena itu, Allah bagi pahalanya itu standar, biasa saja. Ya. Terus lagi apa? Yang 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang keduanya adalah sehatika qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ini masa sehat inilah harusnya kita selalu ingat dengan Allah. Kan? Karena terus terang, ya kan? Waktu sehat itulah ibadah yang lebih baik. Untuk kita dapatkan ibadah yang khusyuk pun mudah kalau kitanya sehat. Kan? Gerak sholat apa semua dengan sujud apa semua itu senang. Nak buat banyak amal soleh pun senang. Nak berbagi dengan orang pun senang. Tenaga masih kuat. Masih sehat lagi. Kalau udah sakit, ya duduk di atas katil aja kan. Tak boleh nak buat sesuatu yang banyak. Nak sedekah pun susah. Kan? Nitip dengan orang. Kalau udah nitip dengan orang tak boleh banyak tempat. Kan? Tapi kalau masih sehat, oke, aku nak masjid ini. Sebab masjid ini, masjid yang lain. Tempat anak yatim nih, tempat anak yatim yang lain. Boleh. Buat banyak kesempatan. Ya, oleh karena itu pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakit mudah datang. Tapi terbalik. Masa sehat enjoy aja. Lupa dengan Allah. Dah sakit, ingat dengan Allah. Ya kan? Kan? Kalau duduk masa sehat apa semua, duduk, bangun dari duduk biasa aja, tak sebut nama Allah. Tapi kalau udah sakit nak bergeleng nak ke kiri kanan, ya Allah sakitnya. Ya Allah sakitnya. Mudah nak sebut Allah. Dah lambat. Waktu sehatlah. Perbanyak sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti buruk lah. Orang yang sudah sakit nyebut nama Allah itu baik lah. Karena memang dah seharusnya. Dah sakit, ya. Takkan pula nak sombong pula kan dengan Allah. Sampai gitu. Terus lagi apa? Waghinaka qabla fakrika. Kaya sebelum miskin. Ya. Jadi manfaatkan. Ya tak seharusnya menjadi kaya. Bicaranya adalah peluang untuk kita bersedekah, untuk kita berbagi. Ya kan? Ada peluang untuk bersedekah, sedekah. Kan oleh karena itu maksimalkan rizki yang kita perolehi itu jangan kita habiskan hanya urusan perut sahaja. Tapi kita harus kita sisihkan walaupun sedikit, kecil. Tapi ada peruntukan untuk kita berbagi dengan orang. Sedekah. Karena ya tadi, sedekah itu adalah amalan pahalanya yang akan terus menerus kita di bawah sampai mati. Terus lagi wa faraghuka qabla syaghlika. Masa luang sebelum masa sempit. Faragh yaitu masa luang. Kan?
Jangan dah, sibuk dah jadual padat dah baru dia nak. Saya naklah hadir kat kelas tu, kan. Tapi saya susah ni sibuk ni lah. Tapi waktu lengah tak ingat tu majlis taklim. Kan? Ingatnya apa? Lepak. Kan? Duduk di atas rumput. Kan? Borak-borak, sembang di kedai kopi. Kan? Walaupun obrolannya ngalor ngidul, nggak tahu apa tujuannya. Kan? Jangan. Baik. Waktu luangnya kita manfaatkan sekali lagi untuk kepada kebaikan. Wa hayataka qabla mautika. Ya kan? Masa hidup nih, kita masih hidup nih. Ya kan? Ini adalah peluang untuk kita berbuat lagi banyak amal kebaikan. Karena kalau sudah kematian menjemput kita, ya susah kita. Ya kan? Mau kembali lagi untuk kita hidup tak mungkin. Boleh hidup, tapi hidupnya jadi pocong. Kan tak mungkin. Okay? Apabila kematian dah datang, terputuslah segala amalan seseorang hamba, melainkan 3 perkara tadi. Okay? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga doa anak yang soleh kepada ibu bapaknya. Itu saja. Yang lainnya terputus. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk sehari lagi hidup, peluang untuk kita hidup di tahun 2024 ini, kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita menjadi hambanya yang lebih baik, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir kehidupan kita husnul khotimah, dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah perkongsian kita pada petang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Bahwa itu datangnya daripada saya pribadi, namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma tawwil umrana wa sahhil umurana wa sahhih ajsadana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana waqdi hawaijana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal